Assalamualaikum guys, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Kembali lagi dengan saya. Dalam video ini saya ingin menjelaskan bagaimana cara gunting rambut atau potong rambut gaya askar atau tentara yang mudah. Beginilah, yang pertama kita harus memakai nomor 2 ataupun tapak nomor 2. Kemudian kita terus gunting, kita terus tolak sampai merata sekeliling kepala semuanya. Nah, jadi jangan lupa kawan-kawan semuanya guys, langkah pertama kita harus pakai nomor 2 dulu. Jangan terlalu pendek. Kalau kita pakai nomor 1 terus pendek. Jadi kalau terus pendek nanti kita susah nak adjust ataupun susah kita mau perbaiki. Tapi kalau kita pakai yang nomor 2 dulu, senang untuk kita perbaiki. Yes. Oke, langkah kedua kita pakai nomor 1. Nah, ini tapak nomor 1. Ini tapak nomor 1, kita terus suluk keliling. Kita buat perlahan-lahan. Yang penting guys, cara potongnya ataupun cara slope-nya jangan terlalu tinggi, agak-agak dalam 2 inci daripada atas telinga sampai ke atas gitu. Lepas itu kita tolak terus slow dengan pelan-pelan dengan tangan yang lembut guys, jangan kasar-kasar nanti pelanggan marah. Oke, kita pusing keliling perlahan-lahan. Kita slow baik-baik guys. Perhatikan baik-baik cara gunting rambut, bagaimana cara gunting rambut gaya askar. Nah kan, ini sudah semakin dekat. Teman-teman semuanya boleh tengok kepada sesiapa yang mau belajar gunting rambut. Sebenarnya belajar gunting rambut ini tidaklah susah ya. Seperti yang orang kata, gunting rambut ini sepertinya susah atau gimana ya. Tapi sebenarnya gunting rambut tidak susah lah. Itu semua tergantung daripada keyakinan hati dan pada diri kita sendiri. Kalau kita mau belajar gunting rambut tapi keyakinan tidak ada, itu sampai kapanpun kita tidak akan pandai. Jadi kalau kita mau belajar gunting rambut itu harus ada keyakinan diri dulu. Seperti orang mau mancing kan, orang mau mancing ini karena dia yakin, suka, minat. Jadi walaupun hujan sekalipun dia tetap pergi memancing. Begini juga gunting rambut. Jadi gunting rambut ini harus ada keyakinan diri dan minat. Kalau kita tidak minat, jadi kita sampai kapanpun tidak akan pandai. Kalau kita ada minat, insya Allah mungkin dalam sebulan itu kita sudah beranikan diri untuk potong rambut. Walaupun nanti cara pegang pisau dan segala macam kita belum terlalu pandai, kita boleh belajar. Nah, kemudian selepas kita pakai nomor 1 tadi, kita boleh simpan nomor 1 itu, kita buka, lalu kita pakai sikat. Perlahan-lahan kita gunting seperti biasa. Kita pakai sikat, kita kemas, bagi rapi tepinya. Ataupun orang bilang, kadang-kadang ada yang bilang tepi atau pinggir dan segala macam. Nah, kemudian tadi kita kan sudah bagi bersih, bagi kemas. Sekarang nih kita ambil satu brush yang boleh menghilangkan rambut untuk membersihkan kepala, baru kita kasih kemas bawah. Kasih kemas bawah, kita slow pelan-pelan, jangan terlalu kuat sebab ini langsung mata langsung, tidak pakai tapak nomor 1 atau nomor 2. Jadi kalau kita tolak kuat-kuat, nanti tersangkut di kulit kepala orang. Jadi bila tersangkut di kulit kepala, jadi orang ni kadang-kadang pelanggan ni dia sakit, cuman dia nak cakap tak sedap kan, sebab dah kenal dengan kita. Dia nak cakap pun kadang takut perasaan kita macam mana gitu kan. Jadi pelan-pelan, slow. Dengan perlahan kita keliling, pusing sampai merata semua. Nanti baru kita ikut arahan ke selanjutnya. Nah, sekarang teman-teman perhatikan dulu kepada sesiapa yang minat menggunting rambut, boleh diperhatikan, tonton video sampai habis. Jangan lupa sambilan nonton tuh biasalah kan di situ ada tanda tangan lah kan, di like lah. Ya. Jangan lupa like, subscribe, komen yang bagus-bagus dan share lah. Gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, gunting rambut ini memang kita harus mempunyai minat dulu. InsyaAllah kalau kita ada minat sebentar aja ataupun sekejap je, sudah pandai begitu.
Nah, sekarang langkah selanjutnya kita buka dulu kainnya, kita lap kepala, lepas tu kita buang rambut, lepas tu kita letak lagi kain. Itu letak kain balik itu supaya ada rambut-rambut nanti kita bila kita mencukur, jadi tidak jatuh atas baju pelanggan. Jadi kalau kita nggak pakai lagi kain tu tidak boleh. Nanti kadang ada kita cukur tu, masa kita cukur tu rambut-rambut itu akan jatuh atas baju pelanggan, jadi tidak berapa cantik ya. Nah, kemudian kita ambil pisau yang kita dah siapkan tadi, kita cukur. Nah, cukur pun harus perlahan-lahan, harus dengan tangan lembut, dengan perlahan-lahan, jangan terlalu laju. Kadang-kadang di video ni memang nampak laju, itu saya sudah kasih laju ya, supaya jangan terlalu lambat, nanti bosan juga kalian nonton kan. Okey. Lepas tu slow-slow, pelan-pelan, jangan terlalu cepat-cepat, nanti luka. Bila luka, customer nggak akan datang lagi. Sebab cukur ni harus hati-hati juga teman-teman. Sebab apa? Sebab kalau ada terluka sikit, memang di situ nggak nampak. Di saat pelanggan balik ke rumah mandi, saat mandi itu jadi akan pedih, terasa pedih. Dia akan terasa. Tapi kalau kita cukur dengan tangan lembut, halus, dengan perasaan kan, dengan penuh keyakinan dan minat kita tadi untuk mengunci rambut, insya-Allah pelanggan pun akan senang. Nah, di sisi ini adalah kita membuat tarikan pada pelanggan. Kita urut, kita ambil minyak balm sikit, kita urut di bahagian leher, di bahagian tengkok kepala, dan di bahagian dahi, dan di tepi telinga dan segala macam. Supaya apa? Supaya customer merasa nyaman dengan kita. Sebab tangan kita ni bila sudah memegang kepala customer akan semakin rapat dengan kita, akan semakin manja. Cara membuat customer manja dengan kita adalah dengan cara kita harus urut. Urut ini sangat penting, sangat sangat baguslah dalam kita menggunting rambut. Supaya apa? Supaya customer semakin melekat dengan kita. Nah, itu guys, jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, jangan lupa. Jadi kita sama-sama saling membantu, saling tolong menolong ya kan. Kalau kita tidak sesama menolong membantu, siapa lagi ya gitu. Jadi kita harus tekan sikit kepala, jangan terlalu kuat lah, sikit-sikit tekan kepala, tekan, urut supaya minyak balm tadi meresap ke dalam kulit kepala pelanggan, sehingga nanti bila kita siram dengan air, kita spray air, jadi akan terasa sejuk. Jadi bila dia keluar daripada kedai kita selepas dia mengunci rambut, wow, segarnya. Seperti pelanggan ini, dia bilang, wow, terang mata, sedap rasa. Jadi kalau customer ataupun pelanggan sudah sudah bilang ataupun sudah cakap begitu, itu berarti customer sudah puas hati. Sebab kita tukang gunting ini harus pandai membuat hati customer puas. Kepuasan pelanggan adalah paling utama. Okey guys, hanya ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga terhibur dan semoga bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di episod berikutnya. Okey.